Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita di pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Di mana di pertemuan keempat dan pertemuan kelima itu Ibu memberikan soal baik pengetahuan maupun keterampilan. Nah, untuk pengetahuan Ibu rasa semuanya bisa menjawabnya. Tetapi untuk keterampilan masih banyak sekali miscommunication di antara kalian. Maka mari kita bahas soal tersebut ya. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu soalnya. Nah, ini adalah soal yang ada di pertemuan keempat. Ibu langsung bahas tentang keterampilannya ya. Nah, di sini ada daftar penerimaan pendapatan bengkel berkah. Di pertemuan ini kita membahas tentang rumus fungsi matematika. Oke, dalam daftar penerimaan pendapatan bengkel ini ada sebuah tabel yang isinya nomor, terus kemudian bulan, pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, total pendapatan, biaya, laba sebelum pajak, terus kemudian pajak yang didapat dari 1% dikalikan dengan pendapatan jasa, lalu ada laba bersih. Nah, kalian diminta untuk mengisi kolom yang masih kosong ini ya, yang masih kosong, total pendapatan, laba sebelum pajak, pajak, dan laba bersih. Ini kalian diminta mengisinya dengan menggunakan rumus fungsi matematika atau formula matematika. Nah, ke langkah pertamanya, nah soal ini kita kerjakan di dalam spreadsheet atau Excel. Ya. Kita copy terlebih dahulu ya dengan Ctrl C atau bisa juga dengan klik kanan lalu copy. Nah, kita medianya buka, yaitu kita buka Microsoft Excel. Nah, kita buka. Lalu kita paste ya di sini, kita paste. Pastenya paste spesial. Lalu kita pilih yang teks ya, karena itu ada angka huruf, maka kita ambil yang teks. Lalu oke. Nah, muncul seperti soal yang tadi. Lalu kita tuliskan di sini daftar penerimaan pendapatan bengkel berkah. Nah, kalau sudah kita tengahkan ya. Ini ada dari kolom A sampai kolom I, maka kita blok dari kolom A sampai ke kolom I. Kita tengahkan ya. Nah, kita menggunakan merge and center. Kita klik icon ini. Nah, sudah berada di tengah, berada di antara kolom A sampai dengan kolom I. Ya, lalu kita tebalkan bisa dengan menggunakan huruf B ini ya, icon B, atau bisa dengan menggunakan Ctrl B. Nah, lalu kita size-nya atur ya, kita besarkan. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, lalu data ini kita buatkan tabel. Jangan lupa kita blok. Jadi ketika mau melakukan apapun di dalam Excel, kita harus blok terlebih dahulu. Nah, kita blok. Lalu kita klik button border ini ya. Nah, kita pilih ada segitiga di sini. Kita all border karena kita ingin memberikan border untuk semuanya. Kita border. Nah, lalu kita atur lebar kolomnya. Dan menarik garisnya ya. Nah, kita tarik semuanya. Ya, kita atur sesuai kebutuhan kita. Kita bisa satu-satu seperti ini. Bisa juga kita mengatur semuanya. Kita atur satu-satu seperti ini. Kita atur lebar kolomnya. Nah, lalu kita atur juga lebar barisnya di sini. Kita tarik ke bawah. Kalau sudah, kita blok. Kita rata tengahkan, maka kita pilih icon yang ada di sini, ada perataan. Nah, klik yang tengah. Nah, otomatis dia berada di tengah.
Nah, kita tengahkan. Lalu kita bold, Ctrl B ya. Nah, ini berada tengah-tengah. Nah, ini ada satu kolom tetapi tidak muat semuanya. Maka kita bisa menggunakan pengaturan dengan menggunakan icon wrap text. Nah, kita klik saja wrap text-nya, tetap jangan lupa diblok terlebih dahulu ya. Nah, kalian lihat dengan kolom sekecil ini semua tulisan dan huruf bisa masuk semua dengan menggunakan icon wrap text. Lalu kita atur rata tengah juga untuk angka di sini. Ya, berarti kita atur ini rataan tengah. Lalu kita atur juga, ini adalah kaitannya dengan angka. Nah, karena kita angkanya adalah menggunakan rupiah, maka kita bisa pilih icon yang ada di sini, accounting number format ya. Kita klik di sini, klik segitiganya, kita cari yang rupiah. Nah, oke, semuanya sudah rupiah semua. Lalu kalian diminta untuk mengisi total pendapatan. Ya, materi ini kaitannya dengan rumus fungsi matematika. Di mana rumus fungsi matematika ya yang sudah kita ketahui ada penambahan, ya penambahan menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus, terus kemudian ada perkalian menggunakan tanda bintang, dan ada pembagian. Yang kalian gunakan adalah tanda slash atau garis miring. Nah, di sini kalian diminta total pendapatan. Total pendapatan berarti didapatkan dari pendapatan jasa ditambah dengan pendapatan lain-lain. Maka kita isi. Berarti di situ rumus fungsi matematika yang terkait adalah fungsi penambahan. Berarti kita menggunakan tanda plus. Nah, kita masukkan rumusnya. Ingat, sebelum memasukkan formula ya, kita harus memakai tanda sama dengan itu untuk mengaktifkan. Jadi, pertama kita tulis tanda sama dengan. Lalu, total pendapatan itu didapat dari pendapatan jasa ditambah pendapatan lain-lain. Maka kita klik angka yang ada di pendapatan jasa, klik. Ya. Lalu, tambah, karena ini adalah total pendapatan. Jadi, tambah, kita tuliskan tanda tambah, ditambah dengan pendapatan lain-lain. Kita klik angka yang ada di pendapatan lain-lain. Nah, berarti sama dengan kolom C6 ditambah dengan kolom D6, yaitu 2 juta ditambah 100. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Kenapa pagar? Ini karena kurang lebar, maka kita atur lebarnya. Nah, oke. Jadi 2 juta ditambah 100 hasilnya adalah 2 juta 100. Ya. Nah, untuk memudahkannya biar tidak lama, biar tidak capek, kalian bisa mengcopy. Cara mengcopynya bagaimana? Cara mengcopynya, kalian taruh kursornya di pojok kanan bawah dari angka yang sudah kalian hitung tadi, sampai muncul tanda plus seperti ini. Nah, ini tanda plus. Lalu kalian drag atau tarik ke bawah. Nah, otomatis nilainya akan muncul dengan sendirinya. Itu artinya mengcopy ya. Kemudian kita mengisi laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak berarti didapatkan dari total pendapatan dikurangi dengan biaya. Berarti kita masukkan rumusnya. Ingat, pertama kali kita harus selalu memasukkan tanda sama dengan. Sama dengan total pendapatan, angkanya kita klik, dikurang. Ya, karena rumus laba adalah pendapatan dikurangi biaya. Kita kurang angka yang ada di biaya, kita klik. Nah, kolom E6 dikurangi kolom F6, lalu kita enter. Hasilnya 2.100.000 dikurangi 800 adalah 1.300.000. Lalu seperti biasa, untuk mempercepat kerja kita tarik seperti ini, kita copy ke bawah. Nah, itu hasilnya sudah ketahuan ya. Mudah kan? Lalu berikutnya untuk menghitung pajak. Pajak itu di situ disebutkan 1% dari pendapatan jasa. Maka sama dengan 1% kali, berarti kita menggunakan tanda bintang, kali pendapatan jasa. Berarti kita klik angka yang ada di pendapatan jasa. 1% dikalikan kolom C6. C6 itu adalah angka 2 juta tersebut. Lalu kita enter. Nah, 1% dari 2 juta hasilnya adalah 20.000. Nah,
Lalu kita tarik kembali. Ya, kita copy ke bawah rumusnya. Jadi kita tidak usah menuliskan satu-satu rumusnya. Otomatis angkanya akan muncul. Oke, begitu. Terus kemudian laba bersih. Laba bersih berarti didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Berarti rumus yang kita pakai di sini adalah terkait pengurangan. Lalu kita sama dengan laba sebelum pajak, angkanya kita klik, dikurangi pajak, angka yang ada di pajak, kita klik. Ya, kolom G 6 dikurangi kolom H6. Hasilnya, ini kurang lebar, kita lebarkan lagi. Oke. Lalu kita tarik lagi, kita copy ke bawah. Nah, demikian itu hasilnya. Ya. Jadi ini adalah soal yang terkait dengan rumus fungsi matematika yang sudah Ibu berikan kemarin. Silakan yang masih salah jawabannya bisa klik perbaiki lagi dengan melihat video ini, ya. Kalian perbaiki lagi dan ingat yang digunakan itu bukan manual, tetapi dengan menggunakan rumus fungsi matematika. Ada plus itu untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, perkalian menggunakan tanda bintang, dan pembagian menggunakan slide. Ya, selamat mencoba. Yang masih salah silakan diperbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.